Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Di sebuah gubuk kayu reot, di tengah hutan yang sunyi dan rimbun, hiduplah seorang kakek tua yang telah lama sendiri. Namanya Pak Ranu, namun tak banyak orang yang tahu atau peduli lagi dengan namanya. Ia menjalani hari-hari dengan sederhana, menyambung hidup dari hutan di sekitarnya. Sejak dulu, rawa dan sungai kecil di sana telah menjadi sahabat yang tak terucap baginya, tempat ia menggantungkan kehidupan. Setiap pagi, Pak Ranu memulai langkahnya dengan membawa jaring kecil yang telah kusam, menyusuri jalan setapak yang telah dikuasainya sejak muda. Hutan adalah rumah yang selalu memberi makan dan air, tempat ia menghabiskan waktu setelah ditinggalkan semua orang yang dicintainya. Istrinya sudah tiada, dan anak-anaknya tak pernah kembali setelah meninggalkan desa puluhan tahun lalu. Pak Ranu kini hanya hidup untuk dirinya sendiri, menjalani hari demi hari dalam kebersahajaan yang hening. Suatu pagi yang dingin, Pak Ranu menyisir tepian rawa, berharap mendapatkan beberapa ekor ikan untuk dimakan hari itu. Udara terasa lembab, dan aroma khas rawa menguar tajam. Tanpa sengaja, matanya menangkap sesuatu di antara rerumputan air yang lebat. Di sanalah ia melihatnya, sebuah telur besar yang tampak berbeda dari biasanya. Telur itu tak seperti telur bebek atau ayam yang biasa ia temukan di hutan. Warnanya putih kekuningan dengan permukaan kasar, tergeletak di sela lumpur dan batang-batang ilalang yang kusut. Pak Ranu berjongkok, memperhatikan telur itu dengan rasa penasaran. "Telur apa ini, ya?" gumamnya pelan sambil mengelap telapak tangannya yang kotor sebelum menyentuh cangkang telur tersebut. Ada sesuatu yang membawanya pada keputusan untuk tidak meninggalkannya begitu saja. Mungkin karena bentuknya yang aneh, atau mungkin juga rasa kesepiannya sendiri yang seakan meminta teman. Dengan hati-hati, ia mengangkat telur itu dan merasakan bobotnya yang cukup berat. Sesaat ia merasa ragu. Telur ini besar, terlalu besar untuk dibawa pulang dengan satu tangan, tetapi ia merasa tidak ingin meninggalkannya. "Ah, kita lihat nanti, siapa tahu ada yang istimewa di dalamnya," ujarnya lirih sambil membawa telur itu dalam pelukannya. Dalam perjalanan pulang, Pak Ranu melangkah dengan hati-hati agar telur itu tidak terguncang. Di sepanjang jalan, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Dari mana telur ini berasal? Telur binatang apa? Apakah mungkin telur ini tersesat jauh dari sarangnya? Pak Ranu pun merasa seperti bocah kecil yang tak sabar untuk membuka sebuah hadiah yang misterius. Setibanya di gubuk kecilnya, ia menyiapkan tempat yang hangat di sudut ruangan, memanfaatkan selembar kain dan rerumputan kering yang ia kumpulkan sebelumnya untuk menjaga telur itu tetap hangat. Ia menyentuh cangkang telur sekali lagi dengan jemarinya yang kasar, seakan menyampaikan kehangatan yang ia sendiri jarang rasakan. "Semoga kau nyaman di sini," bisiknya. Hari demi hari berlalu, dan Pak Ranu merawat telur itu dengan kesabaran seorang ayah. Tiap pagi ia menyempatkan diri untuk memeriksa, memastikan bahwa telur tersebut masih aman dan hangat. Ia bahkan mulai berbicara dengan telur itu, menanyakan kabar, dan menceritakan rutinitasnya meski tahu telur tersebut tak mungkin mendengar. Namun entah mengapa, ia merasa seakan telur itu menjadi teman yang setia, menjadi sesuatu yang ia tunggu-tunggu setiap hari. Pak Ranu tak sadar bahwa perasaan sayang mulai tumbuh, mengalir lembut dalam hatinya yang kerap merasa kosong. Hingga suatu hari, saat senja hampir turun, Pak Ranu melihat retakan kecil di permukaan telur itu. Dadanya berdebar, dan ia duduk di dekatnya sambil mengamati dengan cemas. Suara lemah terdengar dari dalam cangkang yang mulai pecah. Pak Ranu tak berkedip, menanti dengan penuh harap. Perlahan-lahan, dari celah retakan itu, muncul satu cakar kecil berwarna putih, diikuti suara lirih yang terdengar seperti desah pelan. Pak Ranu hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari dalam telur itu muncul seekor bayi buaya kecil, berwarna putih bersih, tampak lemah dan rapuh. Matanya yang kecil menatap lurus ke arah Pak Ranu,
seakan mengenali sosok yang telah merawatnya selama ini. Pak Ranu tertegun, perasaan yang ia tak dapat jelaskan memenuhi hatinya. Bukan ketakutan, melainkan rasa haru dan bahagia. Meski buaya itu tampak berbeda, Pak Ranu merasa seolah ia melihat seorang bayi yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. "Putih, ya, kau putih sekali," ujarnya sambil tersenyum lemah. Nama itu keluar begitu saja dari mulutnya. Tanpa sadar, ia mengangkat bayi buaya itu dan mendekapnya dengan hati-hati. "Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini bersamaku, Putih. Kau tak akan lagi sendirian di dunia ini, begitu pula aku." Sejak saat itu, hidup Pak Ranu berubah. Ia merawat Putih seperti anaknya sendiri, memberinya makan, mengajaknya berjalan-jalan di sekitar rawa dan sungai. Tak butuh waktu lama, Putih mulai tumbuh dan berkembang, menjadi sahabat yang setia bagi kakek tua itu. Setiap kali Pak Ranu pergi mencari ikan atau buah-buahan, Putih akan mengikutinya dengan penuh semangat. Meski tubuhnya semakin besar, Putih tak pernah sekalipun membuat kakek merasa terancam atau takut. Pak Ranu merasakan kembali kehidupan yang hangat dan bermakna dengan kehadiran Putih. Sejak istrinya meninggal dan anak-anaknya pergi, ia tak pernah merasakan kasih sayang sedalam ini lagi. Setiap malam, mereka tidur berdampingan di gubuk yang sederhana itu. Kadang, Pak Ranu akan berbicara dengan Putih, menceritakan kisah hidupnya yang penuh liku, tentang kehilangan dan kesepian yang ia lalui selama ini. Putih, dengan mata besarnya yang bening, seolah-olah mendengarkan setiap kata kakek itu dengan penuh perhatian. Pak Ranu seringkali merenung dalam hati, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Putih tumbuh semakin besar. Apakah ia akan pergi meninggalkannya suatu saat nanti? Namun ia menepis kekhawatiran itu. Yang terpenting, Putih ada di sisinya saat ini, memberikan arti dalam hidupnya yang sunyi. Suatu pagi, ketika matahari baru saja naik, Pak Ranu dan Putih pergi ke sungai seperti biasa. Putih kini telah cukup besar untuk ikut berenang dan membantu Pak Ranu dalam mencari ikan. Saat itu, Pak Ranu tak bisa menahan senyumnya melihat betapa lincahnya Putih, membantu menggiring ikan ke tepian tempat jebakan dibuat. Pak Ranu merasa seakan ia telah menemukan kembali makna hidupnya. Dalam hati ia berterima kasih pada Tuhan karena telah mempertemukannya dengan makhluk ini, sebuah anugerah tak terduga di tengah kesepiannya yang panjang. Pak Ranu tak menyadari bahwa hari-hari indah yang ia jalani bersama Putih adalah hadiah yang begitu berharga. Setiap momen bersama Putih adalah kenangan yang ia simpan dalam-dalam, sebuah cinta tanpa syarat yang jarang ia temukan di dunia ini. Di tengah keheningan hutan, hanya ada mereka berdua, saling menjaga, saling mengisi kekosongan yang pernah ada. Pak Ranu tahu, bagaimanapun juga, ia tak lagi sendirian. Dan selama Putih ada di sampingnya, ia merasa memiliki alasan untuk hidup, untuk mencintai, dan untuk merawat dunia kecil mereka yang damai di tepi hutan. Hari demi hari berlalu, dan Putih tumbuh menjadi buaya yang kuat dan besar. Warna putih di kulitnya yang halus tampak mencolok di antara dedaunan dan pepohonan yang gelap, membuatnya tampak seperti makhluk ajaib di tengah hutan. Pak Ranu selalu terkagum-kagum melihat bagaimana Putih berkembang begitu cepat, dengan cakar yang semakin kuat dan tubuh yang berotot. Meskipun buaya ini tampak besar dan berbahaya, Pak Ranu tidak pernah merasa terancam. Baginya, Putih bukan sekadar buaya. Ia adalah teman, keluarga, dan sahabat yang telah mengisi kesunyian hidupnya. Kehadiran Putih membawa kebahagiaan yang sederhana namun tulus dalam kehidupan Pak Ranu. Setiap kali Pak Ranu pergi mencari buah-buahan di hutan atau menelusuri sungai untuk mencari ikan, Putih selalu ada di sisinya. Buaya itu berjalan dengan tenang di belakangnya, menundukkan kepalanya seperti seorang anak yang patuh pada ayahnya. Ada perasaan aman yang luar biasa saat Pak Ranu berjalan di hutan dengan Putih di sisinya. Ia tahu, apapun yang terjadi, Putih akan selalu melindunginya. Suatu hari, ketika musim buah tiba, Pak Ranu dan Putih berjalan menyusuri hutan yang rimbun. Dedaunan segar mengeluarkan aroma yang menenangkan, dan burung-burung berkicau riang di atas mereka. Pak Ranu menyusuri pohon-pohon buah, memetik beberapa untuk persediaan di gubuknya. Saat ia memetik buah, ia melihat Putih mengamati dengan penuh perhatian,
seolah-olah mencoba memahami apa yang sedang dilakukan oleh sahabat manusianya itu. Setelah beberapa lama, Pak Ranu merasakan kakinya mulai lelah. Ia duduk di bawah pohon yang rindang, menikmati buah yang dipetiknya. Melihat Putih menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, Pak Ranu pun tersenyum. "Ini untukmu, Putih," katanya sambil mengulurkan potongan buah. Putih, yang sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan Pak Ranu, mendekat dan dengan lembut menggigit potongan buah tersebut. Meski buaya biasanya bukan pemakan buah, tampaknya Putih ingin merasakan apa yang kakeknya makan. Pak Ranu tertawa kecil, bahagia melihat sahabatnya mencoba sesuatu yang baru. Hari demi hari, mereka menjalani rutinitas yang penuh kebersamaan. Jika Pak Ranu pergi ke sungai untuk menangkap ikan, Putih akan turun ke air dan membantu menggiring ikan-ikan kecil ke tepian. Seringkali Pak Ranu merasa kagum melihat betapa pintar dan cerdasnya Putih. Buaya itu tahu persis kemana arah arus, dan bagaimana cara menakuti ikan agar mereka berenang menuju jaring Pak Ranu. Setiap kali ikan terjebak di jaring, Pak Ranu bertepuk tangan dan memuji Putih. "Luar biasa, Putih. Kau ini lebih pintar dari manusia," ujarnya sambil tersenyum lebar. Di setiap malam, Pak Ranu dan Putih kembali ke gubuk kecil mereka di tengah hutan. Mereka tidur berdampingan, berbaring di atas alas sederhana yang terbuat dari daun dan kain-kain lusuh. Bagi Pak Ranu, kehadiran Putih adalah anugerah yang tak ternilai. Dulu, ia sering merasa kesepian di malam hari, ditemani hanya oleh suara serangga hutan dan angin yang mendesir. Namun kini, dengan Putih di sisinya, kesunyian itu terasa damai, tidak lagi sepi. Ia merasa memiliki seseorang, atau setidaknya sesuatu, yang mengisi kekosongan di hatinya. Malam itu, saat Pak Ranu berbaring sambil memandang bintang-bintang yang terlihat dari celah atap gubuknya, ia berbicara dengan suara lirih, seolah sedang berbicara pada bintang-bintang. "Putih, kau tahu, kau adalah keluarga bagiku. Sudah lama sekali sejak aku merasakan kebahagiaan ini. Terima kasih, Putih, sudah menemaniku." Putih, yang terbaring di dekatnya, mengeluarkan suara lirih, seolah-olah mengerti dan merespons ucapan kakeknya. Namun, Pak Ranu menyadari bahwa Putih semakin tumbuh besar. Dengan ukuran tubuhnya yang semakin besar dan kekuatannya yang bertambah, Pak Ranu kadang merasa khawatir. Bukan karena ia takut pada Putih, tetapi ia khawatir apa yang akan terjadi jika suatu saat ada orang yang melihat mereka bersama. Hutan ini bukan hanya miliknya. Kadang-kadang, ada penebang kayu atau pemburu yang melintas, dan jika mereka melihat Putih, bisa saja mereka berpikir untuk menangkapnya. Rasa takut itu menjadi nyata suatu hari, ketika seorang pemuda dari desa tersesat di hutan, dan melihat Pak Ranu bersama Putih di tepi sungai. Pemuda itu terkejut bukan main melihat seorang kakek tua, sedang bercengkerama dengan seekor buaya besar berwarna putih. Mata pemuda itu membelalak ketakutan, dan tanpa pikir panjang, ia lari ketakutan kembali ke desa, meninggalkan Pak Ranu yang masih bingung dengan reaksi aneh tersebut. "Kenapa dia lari begitu, Putih?" Pak Ranu bertanya dengan nada bingung sambil menepuk-nepuk kepala sahabatnya yang kini telah menjadi besar. Putih hanya diam, menatap sahabat manusianya dengan mata yang penuh pengertian. Kejadian itu mulai memicu gosip di desa. Pemuda itu menceritakan apa yang dilihatnya, menambah cerita dengan bumbu-bumbu menyeramkan, mengklaim bahwa buaya itu adalah jelmaan makhluk gaib yang akan membawa kesialan. Kabar itu menyebar cepat seperti api, dan semakin banyak warga desa yang ketakutan. Orang-orang mulai memandang Pak Ranu dengan penuh kecurigaan, menganggap bahwa ia telah terlibat dalam sesuatu yang aneh dan berbahaya. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik bahwa kakek tua itu telah melakukan ilmu hitam, atau memiliki hubungan dengan makhluk gaib. Namun, di tengah semua kebingungan itu, Pak Ranu tetap menjalani hari-harinya bersama Putih, tidak menyadari sepenuhnya gelombang kecurigaan yang telah tumbuh di desa. Baginya, Putih adalah sahabat setia yang telah menemaninya di saat-saat kesepian. Ia tak mengerti mengapa orang-orang tidak bisa melihat kebaikan dan ketulusan yang dimiliki Putih. Seiring waktu, gosip itu semakin memanas. Desakan dari warga membuat kepala desa dan beberapa orang lainnya berencana untuk menangkap Putih dan membuangnya ke sungai besar, jauh dari hutan tempat Pak Ranu tinggal.
Pak Ranu mulai mendengar desas-desus itu, dan hatinya mulai dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya seorang kakek tua yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan keputusan banyak orang. Ia hanya bisa memeluk Putih erat-erat setiap malam, seolah ingin melindungi sahabatnya dari ancaman yang mulai terasa nyata. Pak Ranu tahu bahwa waktu mereka bersama mungkin tak akan lama lagi. Pandangannya seringkali hampa dan sendu saat menatap Putih yang sedang tidur di sampingnya. Ia merasakan kembali luka lama, takut kehilangan, takut kembali menjalani hidup sendirian. Di tengah hutan yang seharusnya menjadi rumahnya, ia kini merasa cemas, seperti ada sesuatu yang besar yang akan menghancurkan dunianya. Namun, meski dalam kekhawatiran yang mendalam, Pak Ranu bertekad untuk tetap merawat Putih selama ia masih bisa. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan sahabatnya. Ia berharap ada keajaiban, sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari ujian ini. Gosip tentang kakek Pak Ranu dan buaya putihnya telah menyebar dengan cepat ke seluruh desa, meracuni pikiran warga. Warga desa, yang sebelumnya hanya berbisik-bisik dengan rasa curiga, kini mulai bertindak lebih berani. Mereka berkumpul di balai desa, menyuarakan ketakutan dan keresahan mereka. Seorang pemuda, yang mengaku pernah melihat buaya putih itu secara langsung, mengompori warga dengan cerita-cerita yang semakin menyeramkan. Buaya itu bukan buaya biasa. Pak Ranu sudah terlalu lama di hutan, mungkin dia telah berhubungan dengan makhluk halus. Seru pemuda itu, menambah ketakutan yang telah mengakar di hati warga. Kepala desa, yang biasanya bijaksana, mulai goyah oleh desakan-desakan itu. Akhirnya, keputusan dibuat. Mereka memutuskan untuk mengusir buaya putih itu dari hutan, membuangnya ke sungai besar yang jauh dari tempat tinggal Pak Ranu. Warga merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari kesialan yang mereka yakini akan datang. Pada pagi hari yang dingin dan mendung, sekelompok warga mendatangi gubuk Pak Ranu. Sang kakek, yang sedang bersiap untuk memulai harinya, terkejut mendengar suara langkah-langkah keras mendekati gubuknya. Ia keluar dengan cemas, dan di hadapannya, terlihat puluhan orang desa berkumpul dengan wajah yang tegang. Putih, yang berada di samping Pak Ranu, merasakan ketegangan itu dan mengeluarkan suara kecil, seolah ingin melindungi kakeknya. "Kami datang untuk mengambil buaya itu, Pak Ranu," ucap salah satu warga dengan nada tegas. Pak Ranu menatap mereka dengan mata penuh kepedihan. "Putih tidak pernah menyakiti siapapun. Dia adalah teman setiaku. Apa salahnya pada kalian?" Warga-warga itu hanya terdiam sesaat. Namun kemudian seorang ibu berteriak dari belakang, "Buaya itu bisa membawa bencana. Kami tidak ingin desa ini dilanda kesialan." Pak Ranu mencoba menjelaskan, suaranya bergetar penuh emosi, namun warga tidak mau mendengarkan. Mereka menyerbu ke arah Putih, mengikatnya dengan tali meskipun Putih hanya diam, menatap kakeknya dengan mata yang seolah bertanya. Pak Ranu tak berdaya, tubuhnya yang renta tak mampu melawan kekuatan banyak orang. Dengan penuh air mata, ia hanya bisa menatap saat warga membawa Putih menjauh, berjalan menuju sungai besar untuk membuangnya. Pak Ranu jatuh terduduk, hatinya terasa kosong. Selama ini, Putih adalah teman yang setia, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sekarang, sahabatnya itu direnggut darinya. Tak ada yang mengerti bahwa buaya putih itu lebih dari sekadar binatang, bahwa ia adalah bagian dari hidup Pak Ranu, mengisi kesepian yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Hari-hari berlalu dalam kesepian yang mendalam. Pak Ranu menjalani harinya dengan hati yang patah. Setiap kali ia menyusuri sungai atau hutan, ia merasa ada yang hilang. Tak ada lagi sosok Putih yang setia mengikutinya, tak ada lagi sahabat yang selalu ada di sisinya. Rasa kehilangan itu begitu berat, mengingatkannya pada kepergian keluarganya bertahun-tahun lalu. Namun, kehidupan warga desa tetap berjalan seperti biasa. Mereka mulai melupakan insiden buaya putih itu, menganggap semua sudah kembali normal. Hingga suatu hari, badai besar melanda desa. Sungai meluap, dan arus deras menyeret apa saja yang ada di tepinya. Di tengah terjangan air yang deras, seorang anak kecil tak sengaja terpeleset dan terseret arus. Suara jeritan terdengar,
memecah ketegangan warga yang panik melihat anak itu tenggelam dan terseret jauh oleh arus sungai. Beberapa warga berusaha melompat ke sungai, namun arusnya terlalu kuat. Mereka hanya bisa menatap dengan penuh kepasrahan, memohon keajaiban agar anak itu selamat. Di tengah kecemasan itu, dari kejauhan, muncul sebuah bayangan putih yang bergerak cepat di dalam sungai. Semua warga terpana, terdiam sejenak saat melihat buaya putih yang dahulu mereka usir kini berenang mendekati anak yang hampir tenggelam. Dengan hati-hati, Putih menundukkan tubuhnya dan membiarkan anak itu meraih punggungnya, lalu dengan kuat dan cekatan, ia membawa anak itu ke tepi sungai. Warga menatap dengan takjub, tercengang melihat pemandangan di depan mata mereka. Buaya putih yang mereka anggap sebagai ancaman, yang mereka usir dengan penuh amarah, kini justru menyelamatkan nyawa seorang anak kecil. Mata warga mulai basah, menyadari kesalahan besar yang telah mereka buat. Saat itu juga, Pak Ranu yang mendengar kegemparan di sungai datang dengan napas tersengal-sengal. Ia tak percaya melihat Putih berada di sana, menatapnya dengan mata yang penuh rasa rindu. Kakek tua itu berjalan mendekat, dan dengan suara bergetar penuh haru, ia memanggil, "Putih, kau kembali." Putih mendekat ke arah Pak Ranu, dan kakek itu tanpa ragu memeluk leher sahabatnya, menangis bahagia. Semua warga menyaksikan momen tersebut dengan perasaan campur aduk. Mereka melihat cinta dan kesetiaan yang tak pernah mereka pahami sebelumnya, ikatan yang tulus antara Pak Ranu dan Putih yang telah terjalin begitu erat. Kepala desa maju dan berbicara kepada Pak Ranu, suaranya dipenuhi penyesalan. "Pak Ranu, kami salah. Kami mengusir sahabatmu, padahal dia tak pernah bermaksud jahat pada kami. Maafkan kami, Pak Ranu. Buaya ini adalah pelindung desa, bukan ancaman." Pak Ranu hanya mengangguk, menyeka air matanya yang masih mengalir. Ia tahu bahwa luka di hatinya akan sembuh perlahan, karena kini Putih telah kembali, dan lebih dari itu, sahabatnya telah diterima sebagai bagian dari desa. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menggelayutinya telah terangkat. Sejak hari itu, Putih menjadi bagian dari kehidupan desa. Warga tak lagi memandangnya dengan ketakutan, melainkan dengan penghormatan dan rasa sayang. Putih sering membantu warga di sungai, menjaga keamanan tepi hutan, dan menjadi simbol keberanian serta ketulusan. Pak Ranu hidup berdampingan dengan Putih di gubuknya, tak lagi dihantui oleh kesepian. Kakek tua itu menemukan kebahagiaan yang ia kira telah hilang selamanya. Dengan Putih di sisinya, hidupnya kembali bermakna. Mereka bukan lagi hanya dua sahabat di hutan, tetapi dua jiwa yang telah mengajarkan banyak orang tentang cinta dan kepercayaan. Pak Ranu dan Putih hidup bersama hingga akhir hayat Pak Ranu. Warga desa menghormati mereka dengan sepenuh hati, mengenang kisah ini sebagai legenda yang diwariskan turun-temurun, tentang kakek tua yang menemukan sahabat sejatinya dalam seekor buaya putih di tengah hutan.